Halo semuanya, kembali lagi di channel YouTube-nya Perkantas. Di sini kita akan membahas tentang studi teologi. Saya mau bertanya, kenapa sih pengen sekolah teologi kayak gitu? Ya, akhirnya Tuhan menjawab doa itu, dan doa yang dijawab oleh Tuhan itu ya sekolah pendeta ya, sekolah pendeta. Bagaimana sih kondisi perkuliahannya? Perjalanan pagi, ada yang dilakukan, dipilih sebagainya ya. S1-nya bukan teologi, S2-nya teologi. Apakah itu masih bisa untuk saat ini? Jadi ternyata sekolah teologi ini sudah boleh juga ya, kalau kita sudah menikah itu boleh sekolah di teologi. Halo semuanya, kembali lagi di channel YouTube-nya Perkantas, dan di sini bersama saya Sally Kristiani. Nah, pada siang hari ini saya bersama dua narasumber yang sangat luar biasa. Mungkin nanti mereka akan memperkenalkan dirinya masing-masing secara lengkap seperti itu. Nah, dan di sini kita akan membahas tentang studi teologi. Oke, bisa langsung saja dari siapa yang ingin berbicara dalam memperkenalkan diri? Halo, perkenalkan nama saya Speni Kiawa. Saya berasal dari Pulau Nias. Saya kuliah di STT Trinity yang ada di Parapat. Puji Tuhan, saya sudah selesai S1 dan sudah menjadi pendeta. Wow, sangat luar biasa ya. Jadi Kak Penny ini adalah statusnya sekarang seorang pendeta. Seperti itu. Oke, silahkan Kak Koko. Halo, saya Eri Iwantoko. Saya dulu S1-nya di UNER, terus saya ambil sekolah teologi di Saat Malang. Ya, oke, langsung saja. Tadi kan sudah dijelaskan, saya mau tanya nih dulu ke Kak Koko. S1-nya itu lulusan apa dan kenapa kemudian mengambil S2 jurusan teologi? Saya S1 di Universitas Erlangga jurusan ilmu politik ya, ilmu politik. Terus saya pelayanan, setelah proses pelayanan di Perkantas Surabaya. Setelah itu sekitar 7 tahun saya melengkapi diri masuk ke sekolah Alkitab, sebenarnya Alkitab Asia Tenggara di Malang. Jadi ketertarikan itu yang membuat ingin sekolah Alkitab atau ada motivasi lain? Untuk melengkapi pelayanan saya ke depan. Untuk melengkapi pelayanan ke depan. Oke, untuk Kak Penny, saya mau bertanya, kenapa sih pengen sekolah teologi kayak gitu? Awalnya memang ini bukan dari pergumulan secara pribadi mengapa pada akhirnya menjadi sekolah pendeta. Ini kan hanya mencoba untuk menjalankan kuliah di STT Trinity itu kan. Karena dari awalnya itu kan saya sudah menganggur ini 4 tahun kan. Nah, setelah lamanya menganggur 4 tahun, saya terus berdoa kepada Tuhan itu. Ya, akhirnya Tuhan menjawab doa itu, dan doa yang dijawab oleh Tuhan itu ya sekolah pendeta ya, sekolah pendeta. Nah, akhirnya setelah saya mengambil komitmen untuk mau menjadi sekolah pendeta, saya menjalani proses itu, proses perkuliahan kan. Tapi di dalam proses perkuliahan itu sangat-sangat bagi saya itu sulit, banyak hal-hal yang bagi saya tidak mampu karena dilatar belakangi oleh pengangguran tadi, karena selama ada 4 tahun lamanya menganggur. Nah, itu. Oh, berarti awalnya itu Kak Penny tidak melanjutkan studi dulu. Jadi berhenti dulu 4 tahun, kemudian berdoa dengan mencari jawaban untuk sekolah kemana. Oke, sungguh sangat luar biasa ya Kak Penny. Sampai sekarang sudah lulus pun itu suatu anugerah yang luar biasa. Iya. Nah, kembali ke Kak Koko, ini kan tuh banyak nih orang-orang bertanya. Kayak aku juga bertanya sih, Kak Koko bilang S1-nya bukan teologi, S2-nya teologi. Apakah itu masih bisa untuk saat ini? Dan statusnya nanti apakah dia bisa melayani di gereja atau bagaimana, Kak? Ya, menurut saya sampai sekarang masih bisa. Masih. Jadi teman-teman yang dari jurusan bilangnya sekuler ya, yang umum bisa, kalau dia jelas panggilannya, Tuhan pimpin, pergumulan jelas, ya dia
tinggal pilih berdoa sekolah teologi yang mana yang akan dituju begitu ya. Jadi itu sangat menolong dia untuk melayani kalau memang dia memang mau full time pelayanan jadi hamba Tuhan, sangat menolong memberikan frame gitu ya tentang teologi itu apa, terus firman Tuhan seperti apa dan apa yang dikerjakan nantinya ketika dalam pelayanan. Oke, jadi sangat menarik ya teman-teman. Teman-teman yang S1-nya bukan teologi pun bisa untuk melanjutkan studinya ke sekolah teologi kayak gitu. Dan di sini juga saya ingin bertanya nih, bagaimana sih kondisi perkuliahannya entah dari sisi Kak Koko dari S1 sampai S2-nya yang berbeda, apakah ada perbedaan, dan kemudian dari Kak Penny juga. Bagaimana sih selama sekolah tadi selain susahnya itu pasti ada juga kan kesenangan yang didapatkan kayak gitu. Ya, Pak. Ya. Pak Pendeta dulu. Oke, kalau selama proses perkuliahan memang ada suka dukanya ya. Sukanya ya kita boleh menikmati kebersamaan bersama teman-teman kita, ada fellowship bersama, ada persekutuan doa. Di sini kita menikmati kebersamaan. Nah, kalau soal dukanya sih ya ini pergumulan tadi dalam mata kuliah ya, karena kan namanya aja kan baru-baru. Tentu bagi saya sulit untuk menyesuaikan sebenarnya memahami apa yang disampaikan oleh dosen-dosen. Itu pergumulan bagi saya. Terus ada juga terjadinya gesekan-gesekan dari teman-teman ya. Biasalah kan karena berbeda latar belakang, berbeda juga budaya, itu terjadi pergesekan. Oke, jadi tapi di sekolahnya Kak Penny kegiatan apa aja sih yang nggak bisa Kak Penny lupain sampai sekarang kayak gitu? Salah satunya aja. Salah satunya sih kebersamaan ya. Kalau ada yang ulang tahun, itu kita mengerjain habis-habisan teman-teman kita yang ulang tahun itu paling terkesan. Dan awalnya itu akulah yang jadi korban. Ya sampai kue ulang tahun itu masuk ke dalam telinga gitu. Jahat ya? Bukan jahat sih, tapi mungkin karena ini ya sukacita, kebersamaan gitu akhirnya ya. Masuk ke telinga kuenya Ya. itu. Ya. Itu momen yang paling terkesan bagi saya. Wah, sangat luar biasa berarti kebersamaannya itu yang Kak Penny ingat sampai sekarang kayak gitu. Mungkin kalau dari Kak Koko antara sekolah reguler tadi dan sekolah teologi, adakah perbedaan entah dari kebersamaannya atau dari hal sebagainya? Silahkan. Kalau bedanya pasti ada ya. Aturan pasti ada. Ya kalau di teologi itu kan ada jam-jam ibadah yang sudah teratur tentukan jam-jam berapa. Nanti kalau misalnya hari Jumat itu kami ada kelompok kecil ya dengan dosen. Terus juga ada ruang kesaksian, seluruh mahasiswa itu hadir. Itu salah satunya. Kalau di reguler ya tidak ada, kita tinggal belajar akan mau masuk nggak masuk ya terserah, mau kuliah pokoknya memenuhi apa yang dituntut kita bisa ujian. Kalau ini kan kalau misalnya nggak hadir akan dicari tahu ya apakah sakit, apakah pergi kemana, tapi pasti kita akan kasih tahu kepada dosen, kita minta itu dulu kalau ada halangan gitu kan. Tapi sepanjang ada halangan ya pasti tetap akan ikut kuliah gitu kan. Itu sayang satu yang memang kita pengennya belajar sungguh-sungguh supaya mengerti untuk melengkapi diri kita gitu kan ya. Mungkin perhatian di sekolah teologi lebih karena memang khusus, karena kalau saya nggak masuk karena sakit, ada keluarga yang sakit ya, ada teman yang jenguk, kadang dosen yang datang menjenguk memperhatikan mahasiswanya yang sakit atau yang nggak bisa datang atau yang mengalami kesusahan gitu. Jadi perhatiannya lebih rapat ya, intens seperti itu ya. Oke. Oh iya Kak, satu lagi untuk Kak Koko. Nah, di sini kan Kak Koko pada saat S2 itu apakah sudah menikah? Seperti itu? Sudah ya. Oh, sudah menikah. Jadi ternyata sekolah teologi ini sudah boleh juga ya kalau kita sudah menikah itu boleh sekolah di teologi. Untuk S2. Sangat boleh. Oh. Ya kita ada larangan ya. Larangan ya kita boleh pergi menikah, tapi pasti ada tantangan-tantangan sendiri dengan teman-teman yang masih single gitu kan. Nah, memang yang jangan dari kampus yang sudah menikah itu tinggal di luar, sedangkan yang masih single tinggal di asrama. Pasti ada perlakuan yang berbeda antara orang yang sudah menikah dan yang
belum menikah tadi atau yang tidak menikah. Jadi mereka harus ada kerja bakti pagi, ada yang dilakukan dipilih sebagainya ya, sebagai pembentukan karakter. Kalau yang tinggal di luar ya dia nggak perlu ikut kerja bakti. Ada kerja bakti yang kerja bersama-sama satu kampus, pendidikan kampus itu ada. Dan juga ya udah, kalau jam-jam ini kita sudah bisa pulang, jadi waktunya kita lebih bebas. Tapi kalau yang di asrama dia punya waktu-waktu tertentu yang dia nggak bisa bebas karena mungkin yang sudah berkeluarga ya kalau sudah cukup dewasa untuk mengatur dirinya sendiri. Oke, sekarang pertanyaan terakhir nih untuk keduanya, pesan dan saran nih untuk para pencinta atau pendengar YouTube kita, pesan dan kesan apa yang ingin disampaikan terkait dengan studi teologi ini kayak gitu. Untuk menjalani proses perkuliahan itu mungkin banyak hal yang harus kita hadapi ya. Tapi kembali lagi bagaimana kita berserah kepada Tuhan. Kalau kita tetap berserah kepada Tuhan, di tengah kelemahan kita pun Tuhan bekerja. Itu yang saya alami. Oke, silahkan selanjutnya Kak Koko. Kalau kita lagi bergumul menjadi hamba Tuhan, mau sekolah teologi ya, kalau dari sekolah menengah atas ya masih bergumul, belum terlalu clear, jelas, lebih baik selesaikan dulu aja S1-nya begitu. Sambil terus menggumuli pimpinan Tuhan, kalau udah jelas, jangan ragu untuk mendoakan, jadi full-time hamba Tuhan, cari sekolah teologi yang mana yang Tuhan pimpin, yang kita lihat track record-nya baik menolong pertumbuhan kita, ya kita bisa tanya kepada mungkin hamba Tuhan di gereja kita atau kakak rohani kita bisa cari informasi di internet, mungkin ketemu atau berkunjung. Kadang-kadang ada sekolah teologi yang open house gitu kan, itu kesempatan kita untuk datang untuk melihat, yaitu gunakan semaksimal mungkin. Kedua, doakan sungguh-sungguh supaya Tuhan pimpin sekolah teologi yang mana. Nah, kadang yang jadi bingung itu beasiswa atau biayanya dari mana ya. Saya pikir itu perlu jelas. Mungkin boleh ditanyakan juga ya, informasi di sekolah teologi itu ada apa enggak, ada orang yang memberikan sponsor kita untuk mendorong kita, jadi harus jelas. Terus kalau kita orang mau sekolah juga itu sedang berumah tangga, itu perlu cukup jelas juga untuk bagaimana keuangan tinggal dan sebagainya. Aturan-aturan yang ini harus jelas supaya ketika melangkah kita tahu ya, tidak ragu-ragu. Nah, waktu studi di sekolah teologi ya maksimalkan waktu itu dengan sebaik-baiknya. Ya tidak ada pelayanan, tapi sedang menyiapkan diri untuk pelayanan. Jadi belajar yang sungguh-sungguh, apa yang ada diberikan ya langsung dibaca aja. Karena nanti waktu mana ada sendiri nantinya. Jadi waktu mungkin 4,5 tahun, 5 tahun itu dipakai sungguh-sungguh untuk melengkapi diri. Jadi katakan juga menjalin relasi, buka networking dengan orang-orang yang kaitan dengan pelayanan kita ke depan. Jadi itu penting. Jadi yang saya katakan ya gumulkan baik-baik di hadapan Tuhan. Jelas apa tidak. Kalau perlu dia sebaik mengumumkan lagi apa mau sekolah yang lain lagi sebelum masuk ke sekolah yang khusus ya teologi ini. Itu mungkin yang bisa saya sarankan. Oke, terima kasih untuk Kak Penny dan Kak Koko, sangat luar biasa sekali untuk pada hari ini kayak gitu. Dan hari ini kita dapat simpulkan bahwa pergumulkanlah dulu mau masuk studi mana kayak gitu. Kalau masih belum jelas, jalankan dulu studi yang ada. Kemudian kalau memang itu panggilan Tuhan, teruskan karena itu adalah panggilan Tuhan. Sekian dari kita semua. Nah, dadah dulu ke channel YouTube-nya. Sampai berjumpa di tema yang lain selanjutnya.